Assalamualaikum akhi-akhi semuanya. Selamat datang di Ustadz Mancing Channel. Jadi ini kita buat ya sebuah video cerita aja nih, Tapi cerita ini saya ceritakan dari ceritanya teman-teman yang hobi mancing. Banyak peristiwa kejadian yang dialami teman-teman. Makanya saya ingin menyampaikan juga di sini ya, menjadi pelajaran juga lah, menjadi pertimbangan juga lah bagi kita yang hobi-hobi mancing di lapangan, di TKP tempat kita mancing. Ini cerita aja nih, anggap rame-rame aja, sharing kan gitu. Mungkin teman-teman juga punya cerita masing-masing. Di tempatnya juga masing-masing kan berbeda dengan tempat kami di Aceh, Kota Subuh Salam khususnya kan. Jadi yang pertama kisahnya itu dari teman saya, tidak usah saya sebut namanya. Tapi yang penting alur ceritanya nanti saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi beliau ketika mau mancing ya tentulah pakai kendaraan, ya kan, sepeda bermotor. Biasanya sih seperti itu, jarang sih mancing pakai mobil, orang-orang elitnya itu. Tapi kalau kita ya biasa-biasa saja, yang memang mungkin ada sepeda motornya cuman. Jadi waktu berangkat lengkaplah semua, botot makanannya pun sudah tersedia, alat pancingnya lengkap, semua sudah standby, minyak sudah full penuh. Berangkatlah si kawan tadi. Berangkat dia, tiba sudah sampai di TKP tempat mancing. Ternyata kuncinya ini terbawa dia memang. Tapi pas mau hendak balik, hilang kecarian si kawan. Mana kunciku tadi? Sudah kacau balau sudah keadaan, semrawut pikiran, cari sana cari sini, tidak dapat. Ini mau pulang ini. Mau pulang, cari sana cari sini, sampai maghrib pun bahkan katanya, sampai gelap hari. Tinggal sendirian, mancing pula sendiri juga. Rupanya kunci tadi jatuh. Alhamdulillah tepat juga lah dekat keretanya, sepeda motornya. Kalau sempat jauh, wah gawat pula ini. Setang kunci pula. Gimana tuh kan? Kunci hilang, setang pun dikunci. Bagaimanalah mendorongnya itu? Tapi kalaupun hilang kunci misalnya, setangnya nggak kunci, saya rasa bisa masih jalan sampai ke perkampungan, tak tolong, sampai tempat bengkel, dibongkar, sampai hidup bisa pulang kembali. Ini kisah pertama ini. Mungkin kawan-kawan ada mengalami, wallahu alam, tidak tahulah. Ini pelajaran standby. Jadi mancing itu bukan hanya modal gas-gas gitu aja, enggak. Semua pertimbangan. Nanti ada hikmahnya belakang cerita ini, nanti saya sampaikan, ada hikmahnya. Yang kedua kisahnya ini hampir-hampir mirip juga sama kayak yang cerita pertama tadi. Jadi yang kedua ini ceritanya tetap mancing juga nih, tetap mancing, nggak ada yang lain-lain. Berangkatlah si kawan, ya kan, dari rumah berangkat. Hai istri kesayanganku, bu, jantung hatiku, abang mancingnya, doakan abang dapat ikan banyak ya. Macam lah mukadimah pendahuluan di rumah ya kan, sama istri. Ya bang, banyak ikan dapat, cepat pulang, kan gitu. Berangkatlah si kawan ini. Berangkat dia. Sampai ke TKP pagi, siang, sampai sore. Enggak ada dapat. Zong, kosong, nggak ada dapat. Allah. Dah, akhirnya
daripada malu sampai di rumah. Ini kawan nih lah masih cerita. Nanti cerita saya belum. Nanti cerita saya sendirikan juga kisah saya. Ini cerita kawan masih ini. Pulang nggak dapat ikan ini, zong. Kayak mana lah pikir si kawan ini kan? Kayak mana lah pulang supaya dapat juga lah ikan. Malu juga kalau pulang ada dapat ikan nih katanya. Akhirnya berpikir dia singgah di tempat kawannya. Kawannya ini punya kolam. Punya kolam ikan. Minta tolong lah si kawan mancing tadi sama yang kawannya yang punya kolam. Ya sedikit banyaknya kurang lebihnya minta ikan lah. Hai kawan, mintalah ikanmu. Aku malu nih pulang bawa ikan apa ini segala macam. Tapi karena kawannya yang punya kolam tadi pengertian, ngerti, ya udah dikasihlah ikan. Ikan ini ikan patin. Mana ada kolam ikan campur ikannya pula. Ikan nila, ikan bacek, ikan korop, ikan yang lain mana ada campur. Khususnya cuman kan. Kalau nila kan nila, emas kan emas, lele kan lele, kan gitu. Ini ikan patin. Akhirnya dibawa kawan lah ikan patin tadi satu plastik ke rumahnya. Dengan senang hati bangganya ya kan. Pulanglah dari ke rumahnya. Assalamualaikum, salam. Ini ikan dapat aku. Istrinya nengok ikan ini langka. Biasanya bukan ikan itu dibawa. Ikan baung, kan mancing sungai dia. Ikan baung, ikan jurong atau maser dan lain-lain lah ikan sungai. Ini ikan patin, mana ada ikan patin di sungai? Walaupun ada jarang kali lah, kan gitu. Curiga lah si istri kawan ini. Curiga dia. Ya, dari mana dapat ikan ini bang? Patin pula ini, jarang ku tengok abang mancing dapat ikan kayak gini. Ini spesial ini. Ini jawaban lakinya nih spesial. Nggak ada orang tahu tempatnya ini. Aku cuma tahu inilah ikannya. Dengan bangganya ya kan. Oke, ya istri mana tahulah hal-hal mancing, mana tempat ikan yang pun ikan apa, manalah tahu istri itu semuanya. Dah, lepaslah. Ini belum habis nih ya, masih cerita yang kedua nih. Entah sampai cerita ke berapa nanti, nggak tahulah, dengar aja lah kawan. Rupanya nggak berserang lama setelah dia pulang bawa ikan patin tadi, ada undangan. Ada undangan mereka entah pesta sunat, nikah, nggak tahulah. Pergilah orang tuh ke kampung tempat si kawan tadi mancing. Kampung tempat yang punya kolam kawan tadi. Itu pula dah. Udah sampai di kampung halaman, udah pesta lah, udah siap hadiri, singgah tempat kawan tadi. Kan gitu, singgah tempat kawan yang punya kolam tadi. Rupanya istri yang kawan punya kolam tadi itu kawan istrinya yang tukang mancing. Bercerita, tandang orang tuh bercerita. Rupanya nggak sengaja istri si pancing tadi, tukang pancing tadi, pergi ke belakang nengok kolam. Ada kolam rupanya ya, kata istri yang mancing kepada kawan yang istri punya si kolam. Adalah, apa isinya nih ikannya? Ikan patin, kata si istri punya kolam. Patin, gitu. Rupanya si istrinya ini tahu, istri punya kolam ini tahu bahwasanya suami yang mancing tadi waktu itu pernah singgah di tempat kolamnya punya kolam tadi, pernah singgah, dia pernah minta ikan. Akhirnya ketahuanlah akhir sekalian bahwasanya suaminya yang mancing itu waktu itu nggak dapat ikan. Karena malu dia pulang ke rumah nggak bawa ikan, singgah tempat kawan yang punya kolam ini tadi. Akhirnya ketahuan juga lah dari istri si punya kolam menyampaikan kepada istri si pemancing. Ini kejadian ini lucu nih, lawak nih. Jadi kawan-kawan, ya kalau nggak ada, ya bilanglah nggak ada. Kalau ada, ya bilang ada. Kalaupun ada, bilang ada. Jadi minta, ya bilang juga. Gitu, jangan kayak gini kan malu kita. Ini jaga harga diri nih suami-suami yang hobi mancing. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ceritanya ini ya lain pula ini. Mancing lah, sudah beli umpannya jangkrik biasanya ya, karena jangkrik ini semua ikan makan itu. Beli jangkrik semua udah lengkap, berangkat lah.
Berangkat tahu-tahu sampai di TKP ikannya banyak ini. Betul, ini rezeki ini banyak nih. Wah, dapat ikan banyak. Tatu. Rupanya kawan-kawan, akhi-akhiku sekalian, umpannya kurang. Kurang umpannya, habis. Ya, gitulah kadang nasib memancing ini, kadang banyak, kadang nggak ada. Kadang saking banyaknya, persediaan umpan pun udah habis, nggak ada lagi. Ini kejadian juga ini. Ya mau tak mau ya pulang. Pulang ya kan. Tanggung. Biasa kalau orang mancing tanggung, apalagi ikan banyak, umpan habis, itu kayaknya nggak mau pulang itu. Cari sana cari sini, cacing apa segala macam supaya bisa mancing lagi. Tapi ya gitulah keadaannya. Sebaliknya pun gitu juga kan. Mancing pun kita banyak-banyak pun kita buat ambil umpannya. Ya ujung-ujungnya kalaupun kurang dapat ikan, ya mubazir juga umpan tadi. Jangkrik yang kita beli tadi. Jadi manfaatkan kalaupun lebih umpannya, akhirnya sekalian, usahakan dapat dimanfaatkan itu umpan lebihnya. Contoh saya punya akuarium itu, yang di belakang kereta saya ini, mana dia? Ini belakang kereta itu ada akuarium itu, itu akuarium. Jadi kalau ada umpan saya lebih, itu saya taruh aja di kolam di akuarium itu, jadi bisa dimanfaatkan dimakan lagi oleh ikan yang ada di akuarium. Jadi nggak mubazir. Udah keberapa udah cerita kita? 3 ya. Oke, lanjut cerita yang keempat nih akhi. Ini wah, ini nasib-nasiban pula ini. Macam lah tantangan orang mancing ini. Berangkat pagi dia lihat awan itu harinya cerah. Sampai ke TKP hujan-hujanan, habis diguyur hujan, basah kuyup semuanya. Pagi sampai sore pula. Di kampung halaman tak hujan. Tapi di kampung kawan, tempat pancing itu kan beda iklimnya. Sana hujan, satu hari hujan. Akhirnya pulang-pulang udah nggak bawa ikan. Pakaian semuanya habis diguyur hujan, basah kuyup. Akhirnya sampai di rumah pun bersin-bersin, batuk-batuk, demam-demam. Nauzubillah min dzalik. Jadi istri-istri di rumah, ya kadang kalau nggak ngerti suaminya ini hobinya mancing, gitulah keadaannya. Rasakan, tambah lagi, besok berangkat lagi ya, kata istrinya itu lah. Jadi ya maklum lah, ya kan, habis basah kuyup, nasib lah. Lanjut yang kelima nih. Ini yang kelima nih tragedi nih akhi. Tragedi, wajah saya pun wajah tragedi nih. Wajah takut, wajah apalah ini tidak tahulah ini. Jadi cerita yang kelima ini akhi. Ini udah masuk cerita saya juga ini ya. Cerita saya begitu juga dengan cerita teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton juga mengalami. Ini waspada. Ceritanya ketika berangkat semua sudah standby, semua peralatan sudah siap berangkat. Ini kejadiannya nih. Sampai ke TKP itu macam peristiwa akhi. Karena di depan kita itu air. Tentu di air itu ada makhluk yang hidup di alam air tersebut. Ada ikan, udah jelas ikan. Ini yang tragedi-tragedinya nih. Saya pernah melihat ular besar, akhi. Ular piton lah itu. Kalau kami bilang ular sawah yang besar. Ini tragedi juga nih. Jadi waspada kita, akhi, dimanapun berada. Kalau di sungai besar, itu hati-hati juga. Itu buaya ada di situ. Itu hati-hati juga kita. Makanya kita kalau memancing, lihat dulu lokasi kita. Jadi karena ada video-video kawan-kawan yang lain-lainnya buat video short, video pendek. Kalau memancing lihat dulu lobak-lobaknya katanya. Tempat-tempatnya itu, genangan itu. Lempar pakai kayu kah, pakai batu kah, ada nggak di situ makhluk buaya tadi atau yang lain. Itu jadi pelajaran juga sama kita. Bisa juga kita praktekkan itu. Jadi hati-hati kita,
Kan gitu kan? Nauzubillah min summa nauzubillah. Makanya kalau niat kita berangkat mancing, niat mencari ikan untuk makan di rumah, nah itu niat itu jangan lupa, bukan hanya hura-hura. Karena salah niat, sesuai dengan niat kita pula yang kita terima. Insya Allah kalau niat kita lurus, insya Allah Allah yang menjaga dan dapat pahala pula. Nah, jadi kalau memancing kembali kita ingatkan, ya perhatikanlah tempat mancing kita. Karena itu menjadi mudarat juga, bahaya juga bagi kita kalau kita tidak waspada, wanti-wanti melihat tempat kita mancing. Ya, jadi salah satu caranya dengan itu. Kemudian yang lain kita juga peralatan kita tersedia seperti parang atau golok. Kalau saya punya samurai. Samurai saya itu saya buat namanya La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian sambungannya ada di situ ayat Al-Quran saya sambung lakum dinukum waliyadin. Jadi samurai saya itu saya juluki namanya samurai lakum dinukum waliyadin. Nah, begitu. Ya, itu dipersiapkan juga itu golok, parang, apa segala macam lah, karena itu dapat membantu kita. Ya, bisa menerobos jalan. Ya, kalaupun ada gangguan kita bisa membela diri, ya. Nah, itu jadi waspada juga nih, ular besar dan buaya. Nah, ini waspada, ya, waspada. Karena kami di Aceh dan mungkin di tempat-tempat lain ada kejadian ini, orang mancing hilang, mancing sendirian, tidak tahu arahnya entah kemana, pulang tidak pulang dia, kawan pun tidak tahu kemana perginya. Jadi ini pelajaran, kalau bisa, ya, mancing itu ya bawalah kawan, bawa teman. Kalaupun mancing sendirian, mancinglah di tempat-tempat yang memang biasa orang tempat mancing, walaupun sendirian. Jangan di tempat-tempat terpelosok sendirian pula. Na'udzubillah, ya. Ini menjadi pelajaran kita supaya tidak membahayakan diri kita. Lanjut, ini cerita yang ke-6 ini, akhi. Ya, ini tentang tragedi-tragedi lah. Ular dan buaya tadi itu. Yang ke-6 ceritanya, ini saya juga pribadi ini. Saya pribadi maksudnya saya menceritakan bukan kejadian saya, tapi kejadian saudara saya nih, akhi. Ya sama, dia mancing sendirian, dia mancing di sungai. Memang seluruh masyarakat satu kampungnya tahu bahwasanya penghasilan dia itu, pencariannya itulah cari ikan. Dengan cara dia menjaring ikan, kemudian dia buat bubu, perangkap ikan, dan juga dia mancing, dan tempat dia mangkal mancing pun semua masyarakat tahu. Kampung itu dia tahu mana tempat dia mancing mangkal. Jadi tatkala sampannya diparkirkan, di situ dia mancing. Jadi pada suatu hari nggak lagi pulang nih, akhi. Nggak pulang, ya dicarilah sama teman-temannya yang lewat dari sungai tadi, melihat memang ada sampannya katanya, tapi orangnya nggak ada. Ini kejadian saudara saya nih, orang tua saya dahulu di Gelombang, Kecamatan Sultanulat, Kota Subuh Salam, hilang, akhi. Sampai sekarang tidak ditemukan, karena masa zaman dulu orang tua kita belum ada kayaknya penanggulangan bencana itu nggak ada, BNPB itu nggak ada. Tapi sekarang sampai Basarnas pun sudah ada, jadi dapat membantu. Tapi walaupun demikian ya kita jauhilah hal-hal yang membuat orang menjadi sibuk gara-gara kita. Itu kejadiannya, ini nyata. Bahkan baru-baru ini kami di tahun 2023 ini, saya sebutkan walaupun tahun ini saya syuting 2003, bulan Juli ini, bulan 7 ini, ada kejadian orang mancing juga, memang berteman 2 orang. Ini juga menjadi peristiwa hilang sampai sekarang. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah ditemukan. Jadi peristiwanya itu mereka mancing di tempat tempat batu karang, air yang deras. Biasanya mereka mengambil ikan maser atau ikan emas sungai, ikan merah kalau kami bilang orang Aceh. Ikan maser tadi, jurung, biasa ngambil itu ikannya. Nah, jadi air ini kan asalnya kan dari atas, dari hulu turun ke hilir, kan begitu.
Jadi kalau di hulu itu, di kampung atas itu, kita tidak tahu cuaca iklimnya, entah mereka hujan deras. Jadi kalau hujan deras di atas, kampung atas, ya, itu airnya akan banjir ke bawah. Kita tidak tahu, walaupun tempat kita musim kemarau, kita tidak tahu air itu naik tiba-tiba, akhi. Nah, inilah kejadian kemarin di Lau Bubung namanya apa? Talau apa namanya? Nama apanya? Mereka mancing kemarin, tepatnya Batu Karang, itulah kejadian. Mereka mancing berdua nih, satu kawannya udah pulang, saya pulang duluan, si kawan ini belum pulang, masih belum puas mungkin ikannya, belum banyak. Akhirnya hendak pulang-pulang juga, karena kawannya ada tadi temannya mengatakan saya mancing dari malam sama dia, coba saya pulang duluan katanya. Kawan tadi nggak mau pulang, dia masih mancing katanya, karena masih tanggung. Rupanya setelah dilihat, ternyata air di situ sudah berkeruh, besar air. Jadi dicarilah ke bawah. Nah, itu kejadiannya, akhi. Jadi kemanapun, ya buatlah safety. Apa artinya, jaga-jagalah kita. Kalau memang keadaan air di atas tinggi, hujan deras, memungkinkan di bawah nanti menjadi airnya terseret, nah, itu menjadi mudarat, bahaya juga bagi kita. Semoga hal-hal yang seperti ini kalau masih ada itu dapat dihindarkan, ya. Dapat dihindarkan. Ya, mungkin sedikit inilah, akhi, yang dapat kami ceritakanlah, menjadi pelajaran bagi kita yang hobi-hobi mancing. Ya, saya ucapkan selamat datang di Ustadz Mancing Channel, akhi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya, akhi. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Ingat, niat dari rumah, niat mencari ikan, nafkah, makan keluarga. Jangan salah niat. Insyaallah kalau niat kita baik, insyaallah baik pula yang kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.